Di tengah pesta ulang tahun ibu yang ramai di rumah keluarga besar kami di Jakarta Selatan, suara Paman Atimah memotong percakapan seperti pisau tajam. Kamu ini penyimpang, Rina. Lesbia. Sudah cukup berpura-pura jadi anak baik. Semua kepala menoleh ke arahku, dan dengan tangan gemetar tapi hati mantap, aku mengeluarkan map tebal berisi berkas dari dalam tas kerjaku lalu meletakkannya pelan di tengah meja makan yang penuh hidangan. Suasana langsung hening sejenak, lalu semua orang berdiri hampir bersamaan dengan ekspresi terkejut, marah, dan tak percaya. Itu adalah momen yang sudah lama aku takutkan, tapi juga yang aku persiapkan selama berbulan-bulan. Nama saya Rina Wijaya, 28 tahun, bekerja sebagai analis keuangan di sebuah bank swasta besar di Jakarta. Selama ini aku selalu menjadi anak perempuan yang patuh, membantu ayah mengurus bisnis kecil keluarga, mengirim uang tiap bulan, dan tersenyum saat ibu bertanya kapan aku mau menikah. Tapi di balik semua itu, ada satu rahasia yang menggerogoti jiwaku setiap hari. Aku mencintai seorang wanita bernama Maya. Kami bertemu 6 tahun lalu saat kuliah di Bandung. Saat itu aku masih berusaha meyakinkan diri bahwa perasaan ini hanya kekaguman biasa terhadap teman sekamar yang pintar dan lembut. Maya selalu duduk di sebelahku di perpustakaan, membahas buku-buku sastra sambil tertawa kecil. Suatu malam hujan deras, kami terjebak di kosannya, dan ketika ia memegang tanganku untuk menghiburku yang sedang stres karena ujian, sesuatu di dalam diriku berubah. Aku merasa aman, lengkap, dan untuk pertama kalinya tidak merasa salah. Tapi Indonesia ini, dengan norma keluarga yang ketat dan pandangan masyarakat yang masih menganggap hubungan sesama jenis sebagai penyimpangan, membuatku takut. Aku pulang ke Jakarta setelah lulus, bekerja keras, dan berusaha melupakan. Namun Maya tidak pernah menyerah. Ia pindah ke Jakarta juga, bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta, dan kami mulai menjalani hubungan diam-diam. Kami bertemu di kai kecil di pinggir kota, berjalan-jalan di taman saat malam, dan saling berjanji akan selalu ada untuk satu sama lain. Setiap kali ayah menelepon meminta aku datang ke acara keluarga dan memperkenalkan calon suami, aku merasa seperti sedang hidup dua kehidupan. Di satu sisi aku anak kesayangan yang sukses, di sisi lain aku wanita yang jatuh cinta pada sesama jenis. Konflik batin itu semakin berat saat ibu mulai mengatur pertemuan dengan anak teman bisnis ayah, seorang pria bernama Andi yang katanya baik dan mapan. Aku menolak berkali-kali dengan alasan sibuk kerja, tapi tekanan semakin kuat. Paman dan bibi sering berkata, perempuan harus punya suami, Rina. Jangan sampai orang bilang keluarga kita ada yang aneh. Aku hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Malam ini, di pesta ulang tahun ibu yang seharusnya bahagia, semuanya meledak. Paman Atimah entah dari mana mendapat kabar bahwa aku sering terlihat dengan Maya di luar kota. Ia langsung menyerang di depan semua kerabat. Aku sudah muak berpura-pura. Map di tengah meja itu berisi semua bukti perjuanganku, catatan harianku selama 6 tahun, bukti transfer uang yang aku kirim ke keluarga, dan dokumen rencana hidupku bersama Maya. Aku tahu isi map itu akan mengubah segalanya, tapi aku siap menghadapi konsekuensinya. Saat semua orang berdiri mengelilingi meja, ibu langsung memegang dada seolah akan pingsan. Rina, apa ini? Apa yang kamu lakukan? Suaranya bergetar. Ayah hanya diam, wajahnya merah padam, tangannya mengepal di sisi tubuh. Kakak perempuanku, Lina,
yang selama ini paling dekat denganku, malah menatapku dengan tatapan kecewa. Aku tetap duduk, suaraku tenang meski dada terasa sesak. Buka saja, Bu. Semua ada di situ. Kalian ingin tahu kenapa aku selalu menolak perjodohan? Kenapa aku tidak pernah membawa pulang laki-laki? Ini jawabannya. Tapi sebelum mereka membuka map itu, pikiranku melayang kembali ke tahun-tahun di mana aku berusaha menjadi normal demi keluarga. Setelah lulus, aku kembali ke Jakarta dan langsung bekerja. Maya mengikuti, kami menyewa apartemen kecil di pinggiran kota secara terpisah agar tidak ada yang curiga. Setiap akhir pekan kami bertemu diam-diam, berbagi cerita, saling mendukung. Aku ingat sekali saat Maya sakit demam tinggi, aku nekat bolos kerja untuk merawatnya. Saat itu aku sadar, cinta ini bukan sekadar perasaan, tapi pilihan untuk selalu ada di sisinya. Tapi tekanan keluarga semakin berat. Ayah bisnis kecilnya mulai goyah karena pandemi, dan aku diam-diam mengirim hampir setengah gajiku setiap bulan. Ibu sering menangis di telepon, "Rina, umurmu sudah 28, kapan nikah?" Tetangga sudah bertanya-tanya. Aku selalu berdalih sibuk, tapi hati kecilku hancur. Suatu hari Lina, kakakku yang sudah menikah dan punya 2 anak, datang ke apartemenku tanpa pemberitahuan. Ia melihat oto Maya di meja kerjaku dan langsung bertanya. Aku jujur padanya, berharap ia mengerti. Lina memelukku dan bilang, "Aku akan dukung kamu, Rin. Tapi jangan bilang ke ayah dulu, nanti hancur semuanya." Aku percaya padanya. Tapi ternyata kepercayaan itu salah. 2 bulan lalu, Lina tanpa sengaja membaca chat di ponselku saat aku meninggalkannya sebentar. Ia panik dan menceritakan semuanya ke Paman Atimah, dengan alasan biar Rina sadar. Itulah awal pengkhianatan yang membuat malam ini terjadi. Aku marah besar saat tahu, tapi aku memilih untuk tidak konfrontasi langsung. Alih-alih, aku mulai menyusun map ini. Di dalamnya ada catatan harianku yang penuh air mata, oto-oto kami berdua yang hanya aku dan Maya tahu, bukti transfer uang ke rekening ayah selama 5 tahun, dan surat dari pengacara tentang hakku sebagai anak perempuan yang mandiri. Aku juga menyertakan bukti bahwa Andi, calon suami yang mereka paksa, sebenarnya punya masalah hutang judi yang disembunyikan. Moralnya, aku tidak mau hidup dalam kebohongan lagi. Kembali ke meja makan, Paman Atimah sudah meraih map itu dengan tangan kasar. Apa isinya? Bukti dosamu. Aku menjawab pelan, bukti bahwa aku sudah membayar harga yang kalian tidak tahu. Ruangan semakin tegang. Paman membuka map itu dengan kasar, kertas-kertas berhamburan di meja. Ibu langsung menangis melihat catatan harianku yang pertama. Hari ini aku hampir bunuh diri karena merasa salah mencintai Maya. Tapi aku bertahan demi keluarga. Ayah membaca lembar berikutnya, wajahnya berubah pucat saat melihat total uang yang aku kirim, hampir 300 juta rupiah dalam 5 tahun. "Ini dari mana kamu dapat uang sebanyak ini, Rina?" tanyanya dengan suara parau. Aku menatapnya langsung. "Dari gajiku, Pak. Dari kerja kerasku yang kalian anggap biasa saja. Sementara kalian sibuk mengatur hidupku, aku diam-diam menyelamatkan bisnis kecil dari kebangkrutan." Lina yang berdiri di sudut ruangan menunduk malu. Ia tahu dialah yang membocorkan rahasiaku. "Ma, Rin, aku hanya khawatir," katanya pelan. Tapi kata Ma itu terlambat.
Aku ingat betul saat Lina mengkhianatiku. Setelah ia cerita ke paman, rumor mulai menyebar di keluarga besar. Bibi-bibi menelepon ibu bertanya apakah benar aku tidak normal. Ibu menangis berhari-hari, memaksaku datang ke rumah dan berdoa bersama. Saat itu aku hampir putus dengan Maya. Aku bilang padanya, mungkin kita harus berhenti dulu. Aku tidak sanggup melihat keluargaku hancur. Maya menangis, tapi ia mengerti. Selama 3 bulan kami hanya bertukar pesan singkat. Itu adalah pengorbanan terberat dalam hidupku. Setiap malam aku menangis sendirian, bertanya pada Tuhan kenapa mencintai seseorang bisa terasa begitu salah di mata dunia. Tapi semakin aku menjauh dari Maya, semakin aku sadar bahwa kebahagiaanku bukan milik keluarga. Aku mulai bangkit. Aku pergi ke psikolog diam-diam, mencatat semua perasaanku, dan memutuskan untuk membuat berkas ini sebagai bukti bahwa aku bukan anak durhaka. Aku juga menyertakan dokumen rencana pindah ke luar kota bersama Maya, lengkap dengan kontrak kerja baru yang sudah aku tanda tangani. Saat paman membaca bagian tentang Andi, ia langsung terdiam. Ini bukti hutang Andi. Dari mana kamu dapat? Aku tersenyum tipis. Dari pekerjaanku, paman. Aku analis keuangan, ingat. Aku tahu cara mencari tahu. Ayah menatapku dengan campuran marah dan bangga. Kamu tega membongkar ini di depan semua orang. Aku mengangguk. Aku sudah lelah, Pak. Sudah waktunya kalian tahu harga yang aku bayar. Ruangan penuh dengan bisik-bisik. Beberapa kerabat mulai mundur, yang lain tetap berdiri menatapku seolah aku orang asing. Tapi aku merasa ringan untuk pertama kalinya. Ibu masih menangis sambil memegang salah satu oto lama kami berdua di Bandung. Rina, kamu bahagia dengan dia. Benar-benar bahagia. Suaranya kecil, penuh keraguan. Aku mengangguk, air mata mulai menggenang di mataku meski aku berusaha kuat. Ya, Bu. Dengan Maya aku merasa hidup. Bukan pura-pura, bukan takut. Aku tidak pernah meminta kalian menerima sekaligus, tapi setidaknya berhenti memanggil aku penyimpang. Ayah duduk kembali, tangannya masih gemetar memegang bukti transfer uang. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kami keluarga, Rina. Aku tertawa pahit. Karena aku tahu reaksi kalian akan seperti ini, Pak. Dari kecil kalian ajarkan bahwa perempuan harus menikah dengan laki-laki, punya anak, dan menjaga nama baik keluarga. Aku takut kalian usir aku. Lina mendekat, suaranya bergetar. Aku yang salah, Rin. Aku takut kamu tersesat. Tapi melihat semua ini aku baru sadar betapa beratnya kamu tanggung sendiri. Pengkhianatan Lina masih sakit, tapi aku melihat penyesalan di matanya. Itu adalah titik balik. Selama 3 bulan berpisah dari Maya, aku hampir menyerah. Aku pergi ke masjid lebih sering, berdoa agar perasaanku berubah. Tapi setiap kali melihat pasangan lain, aku justru semakin yakin bahwa cinta tidak memandang jenis kelamin. Aku mulai mencari tahu tentang hak asasi manusia, membaca buku-buku tentang identitas, dan akhirnya memutuskan bahwa hidupku adalah milikku. Aku menemui Maya lagi di sebuah taman kecil di Jakarta, memeluknya erat dan bilang, aku tidak mau lagi berpura-pura. Kita akan hadapi bersama. Maya menangis bahagia. Kami merencanakan masa depan, pindah ke Surabaya, mulai hidup baru,
jauh dari tekanan keluarga besar. Tapi aku tidak mau pergi begitu saja. Aku ingin keluargaku tahu bahwa aku tetap mencintai mereka, meski aku memilih jalan sendiri. Di map itu juga ada surat pernyataanku bahwa aku tetap akan membantu bisnis ayah, tapi dengan syarat mereka menghormati pilihan hidupku. Paman Atimah masih berdiri, wajahnya merah. Ini tidak benar, Rina. Agama kita, aku memotong pelan. Agama mengajarkan kasih sayang, Paman. Bukan menghakimi. Beberapa kerabat mulai duduk kembali, ada yang mengangguk pelan. Ibu meraih tanganku. Kamu anakku, Rina. Aku hanya ingin kamu bahagia. Kata-kata itu seperti obat untuk luka bertahun-tahun. Tapi aku tahu perjalanan masih panjang. Ayah akhirnya membaca lembar terakhir, dokumen kontrak kerja baru di Surabaya dan surat pernyataan bahwa aku akan tetap mengirim uang bulanan asal mereka tidak mengganggu hubunganku dengan Maya. Ia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Kamu sudah siap meninggalkan kami? Tanyanya. Aku menggeleng. Bukan meninggalkan, Pak. Hanya hidup sesuai yang aku yakini benar. Kalian selalu bilang aku harus bertanggung jawab. Ini tanggung jawabku terhadap diriku sendiri. Lina mendekat dan memelukku erat. Maafkan aku, adikku. Aku tidak akan mengkhianatimu lagi. Pengkhianatan itu mengajarkanku bahwa bahkan orang terdekat pun bisa melukai karena ketakutan sendiri. Tapi juga mengajarkanku untuk memaafkan. Maya sedang menungguku di apartemen kecil kami sekarang, tidak tahu bahwa malam ini aku akan membawa keputusan besar. Aku sudah bilang padanya, apapun hasilnya, aku pilih kamu. Konflik batin yang paling berat adalah saat aku hampir menikah dengan Andi demi menangkan keluarga. Aku sudah bertemu dengannya 2 kali, berbincang sopan, tapi setiap kali pulang aku merasa seperti mayat hidup. Aku menelepon Maya malam-malam dan menangis, aku tidak sanggup, Maya. Aku tidak mau menyakiti diriku dan kamu. Maya bilang kalau kamu memilih keluarga, aku akan mengerti. Tapi aku akan selalu menunggu. Kata-kata itu membuatku sadar bahwa cinta sejati tidak memaksa. Aku memilih membatalkan segalanya dan mulai menyusun berkas ini sebagai senjata terakhir. Di pesta malam ini, saat semua orang masih berdiri dan berbisik, aku merasa seperti baru lahir kembali. Ibu menyeka air matanya dan berkata, besok kita bicara lagi, Rina. Pulanglah dulu. Aku mengangguk. Aku pulang ke rumahku sendiri, Bu. Rumah yang aku bangun bersama Maya. Beberapa kerabat mulai pergi satu persatu, ada yang menggelengkan kepala, ada yang menepuk bahuku pelan. Paman Atimah keluar tanpa kata. Ruangan perlahan sepi. Ayah berdiri di depanku, tangannya di pundakku. Kamu kuat, Nak. Lebih kuat dari yang aku kira. Itu adalah pujian pertama yang benar-benar tulus darinya setelah bertahun-tahun. Aku tersenyum, air mata akhirnya jatuh. Terima kasih, Pak. Aku tetap anakmu. Malam itu aku pulang ke apartemen, memeluk Maya erat, dan menceritakan semuanya. Ia menangis bahagia. Kamu berani sekali, Rin. Aku tahu masih ada jalan panjang, tapi aku sudah siap menghadapinya. Keesokan harinya, ayah menelepon. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Rina, kami tidak akan paksa kamu lagi. Tapi tolong jaga nama baik keluarga. Aku tersenyum di ujung telepon.
Aku akan jaga diri sendiri, Pak. Dan aku tetap akan bantu bisnis seperti biasa. Lina datang ke apartemenku sore harinya, membawa makanan buatan ibu. Ibu bilang, kalau kamu mau bawa Maya ke rumah suatu saat, kami akan coba terima pelan-pelan. Kata-kata itu seperti angin segar. Aku tidak menuntut penerimaan instan. Aku tahu butuh waktu. Maya duduk di sebelahku, tangannya menggenggam tanganku erat. Terima kasih sudah berjuang untuk kita, bisiknya. Aku memandangnya, melihat cinta yang selama ini aku sembunyikan dengan malu. Sekarang aku tidak malu lagi. 6 tahun penuh pengorbanan, pengkhianatan, air mata, dan akhirnya keberanian. Aku membayar harga yang mahal, hampir kehilangan keluarga, hampir kehilangan diriku sendiri. Tapi aku bangkit. Aku memilih hidup yang benar menurut hatiku. Beberapa bulan kemudian, kami pindah ke Surabaya bersama. Bisnis ayah tetap berjalan berkat dukunganku. Lina sering mengirim oto keponakanku. Ibu kadang menelepon dan bertanya kabar Maya dengan suara pelan. Perubahan itu kecil, tapi nyata. Aku tidak tahu apakah keluarga besar akan pernah benar-benar menerima, tapi aku tidak lagi takut. Aku telah memilih. Dan pilihan itu membawa aku pada kebahagiaan yang selama ini aku cari. Saat duduk di balkon apartemen baru kami, melihat matahari terbenam bersama Maya, aku tersenyum. Semua luka, semua keputusan sulit, semua harga yang aku bayar, semuanya sepadan. Karena akhirnya aku hidup sebagai diriku sendiri. Apakah aku benar memilih cinta ini meski harus melawan keluarga dan masyarakat, atau justru keluargaku yang salah karena menolak kebahagiaan anaknya sendiri?